selamat siang, salam sejahtera, dan semangat pagi, pagi, pagi untuk kita semua. Bagi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam acara yang penuh manfaat ini. Izinkan kami mewakili Bapak Rianto Wisnuardi selaku Direktur Bisnis yang berhalangan hadir dikarenakan agenda penting direksi dan menyampaikan salam kepada seluruh rekan-rekan Sobat Entrepreneur semua. Webinar Digital Transformation ini adalah bagian penting dari perjalanan besar kita menuju digitalisasi. Dan tema yang kita usung pada kali ini adalah cyber security. Seperti yang sama-sama kita tahu bahwa cyber security bukan sekedar isu teknis. Jadi selain dari aspek teknis, kita tahu itu juga merupakan fondasi utama dari keberhasilan transformasi digital. Seiring meningkatnya integrasi sistem dan konektivitas data antar unit kerja, resiko serangan cyber juga semakin kompleks dan canggih. Seperti yang kita tahu, sekarang hacker-hacker itu bukan lagi individu, tapi merupakan korporasi. Ancaman seperti phishing, kebocoran data, serangan malware, hingga social engineering atau rekayasa sosial bisa berdampak besar pada keberlangsungan operasional dan reputasi perusahaan apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, kita akan bahas kali ini dengan 3 topik penting. Yang pertama adalah cyber security awareness atau kesadaran keamanan cyber. Bagaimana kita membangun budaya keamanan di setiap lini organisasi, bukan hanya di tataran teknologi, tapi juga perilaku kerja kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, kita nanti akan diberikan seperti apa sih bentuk-bentuk dari celah-celah keamanan, diantaranya phishing dan email security, bagaimana kita bisa mendeteksi dan mencegah salah satu bentuk serangan cyber yang umum dilakukan. Kemudian dasar-dasar proteksi data, bagaimana kita mampu untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi strategis perusahaan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu Sobat Nusantara Entrepreneur semua. Semoga sesi hari ini dapat membawa inspirasi baru, semangat baru, arah yang lebih jelas bagi perjalanan transformasi digital yang kita jalankan bersama. Saya coba mulai. Sebelumnya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya untuk memaparkan tentang cyber security temanya ya. Baik, ya. Oke. Ini adalah data di Indonesia. Nah, maka dari itu kita lihat data seperti ini, maka kita paham betul mengapa keamanan cyber itu penting untuk end user. Kalau saya ngomong komponen keamanan IT, kita bisa lihat bahwa sebenarnya teknologi itu dibangun atau mungkin keamanan itu ada 3 aspek utama. Keamanan dari people-nya, orang penggunanya, keamanan dari teknologinya, sama keamanan dari proses bisnisnya. Ransomware, malware ini ya. Kalau kita ngomongin malware dan ransomware itu sebenarnya satu. Ransomware itu adalah salah satu dari malware. Karena malware sendiri adalah malicious software ya. Apa itu malware? Perangkat lunak atau berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri, atau mengganggu sistem komputer atau jaringan. Singkatnya, malware adalah program jahat yang dibuat untuk membahayakan perangkat dan data pengguna. Macamnya apa? Banyak-banyak tipenya nih. Ada botnet, spyware, adware, ransomware, trojan, the worm. Ciri-cirinya ini macam-macam ya. Ada gara-gara malware tadi bisa berakibat laptop kita lambat. Apa banyak? Salah satu ciri adalah pop-nya banyak. Filenya rusak. Ada aktivitas aneh di tempat kita. Ya kan? Tiba-tiba laptop kita ribut sendiri. Laptop tiba-tiba mati. Ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Ada edukasi employee, vulnerability check, jangan sampai ada kerentanan yang ada di ini. Salah satunya adalah dengan melakukan pen test, vulnerability assessment ini. Ini untuk mengecek ini tadi ya. Backup data, saya yakin teman-teman IT udah tidak lupa dengan SOP-nya masing-masing. Hindari malware itu dari yang tidak tentu ya. Dari sumber-sumber yang tidak jelas, itu hindari. Deteksi dengan antivirus. Dan pastikan antivirus itu mengenali. Kalau mau mendapatkan sebuah malware, maka coba kita tangkap sampelnya, spesimennya ke tadi virus total yang sudah saya tunjukkan, sehingga kita bisa tahu
virus kita, antivirus kita itu udah kenali atau belum. Oke, isolasi virus dengan sandboxing, jadi jangan jalankan virus di PC real tapi bisa virtual machine, gunakan firewall, ya kan, itu. Nah, ini kurang lebih kiat-kiat yang mungkin bisa teman-teman implementasikan untuk supaya terbebas dari malware. Selanjutnya ada password attack atau man individual, ya ada dua, saya gabung jadi satu. Jenis-jenis serangan macam-macam, nanti ada brute force, spray, dictionary attack, rainbow table, offline cracking, ini adalah tipe-tipe serangan password. Tapi yang biasanya bisa menimpa semua orang itulah yang ini, tipe spray attack sama offline cracking. Kenapa? Kalau yang spray attack itu sebenarnya dia cuma karena user menggunakan password default. Menggunakan password default, password yang weak, sehingga bisa diserang dengan dictionary spray attack. Mungkin karena kebetulan data, saya dapat data kemudian untuk yang lain, saya dapat hashingnya, nanti saya crack offline sehingga saya bisa tahu password aslinya. Denial of service itu ini serangan yang membanjiri sistem. Tadi dari disebutkan bahwa DOS itu sampai dengan 172 giga ya lebih, mampu membanjiri sampai sedemikian masifnya. Kalau tidak diantisipasi maka udah pasti tewas sistemnya. Ini tipe serangan DDoS itu ada volumetric, ada application layer attack, protocol attack, sama multi-factor attack ya. Ini sebenarnya lebih ke tanya jawab aja karena waktunya mungkin udah habis. Nah, cara menanggulanginya aja mungkin yang bisa saya ini apa? Cara menanggulangi ketika ada DOS adalah implementasikan firewall dengan IDS, ada sistem intrusion detection sistemnya. Tanpa itu nonsen, DDoS ini jangan tangkal. Karena DDoS itu nggak ada obatnya. Firewall itu limitasi itu satu-satunya cara. Gunakan CDN, Content Delivery Network. Jadi kita sebenarnya kontennya tidak ada di server kita utama, tapi mengakses ke server luar. Kemudian mengaktifkan rate limiting, jadi di limit bahwa setiap ini trafficnya berapa. Kalau memang kita tahu bahwa sebenarnya cost customer kita itu orang Indonesia, ya udah gunakan geotagging sehingga kalau IP di Indonesia tidak bisa mengakses. Nah, ini yang tidak kalah penting, ini teman-teman IT adalah monitoring lalu lintas secara real time dan siapkan rencana respon insiden. Inilah salah satu pentingnya SOC team, maka harus ada di dalam organisasi itu SOC team.